Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apabila tuan-puan lapar, pergilah makan. Selesai makan, tuan-puan ambillah minum. Marilah tuan-puan, izinkan saya perkenalan. Nama lengkap saya Saumi Setia Ningrum. Kepada yang terhormat Tuan Dr. Muhammad Hilmi bin Ibrahim selaku penyelia pertama dan Tuan Profesor Dr. Faisal Ali Anwar Alikan selaku penyelia kedua. Izinkan saya untuk memaparkan rencana penelitian saya dengan judul Menilai Potensi Praktek Agroforestry tentang Kesuburan Tanah, Kandungan Nutrisi Tanah, dan Persepsi Petani di Kuburaya, Kalimantan Barat. Agroforestry sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan petani. Praktek agroforestry di Kuburaya, Kalimantan Barat sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan, menghasilkan pendapatan, mempromosikan kelestarian lingkungan, penting dalam mengurangi emisi karbon dioksida dan melestarikan keanekaragaman hayati. Hal yang penting lagi adalah informasi tentang praktek agroforestry kepada petani. Selain itu, diperlukan juga untuk mempelajari ciri tanah yang digunakan dalam agroforestry pada kelompok tani hutan Kuala Gambut Lestari di Kuala II, Kuburaya, Kalimantan Barat. Mereka terutama menanam tanaman jagung. Lahan asli yang digunakan sebagai lahan agroforestry oleh petani di Kuburaya merupakan lahan hutan yang didominasi oleh tanaman akasia. Namun, berdasarkan pengamatan awal, para petani belum menanam satu pun pohon akasia di lahan agroforestry mereka. Dari uraian di atas jelas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi petani terhadap agroforestry yang mempengaruhi kesuburan tanah dan unsur hara tanah. Perlu juga dilakukan uji coba penanaman pohon akasia dan jagung pada praktek agroforestry. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana persepsi petani terhadap agroforestry? Yang kedua, bagaimana komposisi tanah berdasarkan jenis agroforestry? Dan yang ketiga, apa hasil pengamatan pertumbuhan tanaman akasia dan jagung melalui studi pot di rumah kaca? Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persepsi petani kelompok tani hutan Kuala Gambut Lestari di wilayah Kuala II, Kuburaya, Kalimantan Barat mengenai pengetahuan tentang agroforestry, pemahaman praktek agroforestry, dan manfaat agroforestry terhadap sosial, aspek lingkungan, dan ekonomi. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui komposisi tanah meliputi kepadatan tanah, bahan organik tanah, pH tanah, keasaman total, dan sampai juga ke indeks kesuburan tanah dan faktor evaluasi tanah. Tujuan terakhir penelitian ini adalah untuk mengukur pertumbuhan tanaman akasia mangium dan yamais menggunakan studi pot di dalam rumah kaca. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, manfaat ekonomi, dan ekologi. Agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan lahan yang memadukan tanaman hutan tahunan dan musiman untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk pertanian. Agroforestry berdasarkan komponen hayati dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu agrosilvikultur, silvopastoral, dan agrosilvopastoral. Manfaat agroforestry yang pertama adalah meningkatkan kesuburan tanah, kedua mengurangi erosi ketika pengelolaan air, keempat pengendalian lahan, pengendalian hama, dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan petani. Potensi tanaman akasia sebagai agroforestry dapat meningkatkan ketersediaan nitrogen dalam tanah, kemampuannya dalam memperbaiki lahan terdegradasi, keuntungan ekonomi digunakan untuk menghasilkan energi terbarukan. Sedangkan potensi pemanfaatan jagung sebagai tanaman agroforestry, bahan pangan utama, bernilai ekonomi, dan beradaptasi terhadap pada tanah terdegradasi. Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini itu ada 3 macam, yaitu melalui wawancara kuesioner formal kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani hutan Kuala Gambut Lestari Desa Kuala II, Kuburaya, Kalimantan Barat sejumlah 30 petani. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus pada kelompok tani itu juga. Yang kedua, pengambilan sampel dan analisis tanah. Yang akan dihitung adalah kepadatan massa tanah, bahan organik tanah, penentuan pH tanah, keasaman total, aluminium dan hidrogen yang dapat digunakan, total karbon dan nitrogen, kation yang dapat ditukar, dan indeks kesuburan tanah serta faktor evaluasi tanah.
Kepadatan massa tanah. Kepadatan massa tanah ditentukan menurut metode yang dijalankan Rutan 2005, yaitu dengan metode pengambilan sampel inti yang akan dihitung dengan kepadatan curah tanah dan selanjutnya. Yang kedua, bahan organik tanah. Kandungan bahan organik tanah akan ditentukan menurut metode Rothamsted. Selisih massa sebelum dan sesudah pembakaran merupakan kandungan bahan organik dalam tanah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Penentuan pH tanah, keasaman total. Ini juga akan digunakan menggunakan 10 gram sampel tanah segar yang akan dimasukkan ke dalam 25 ml air dan selanjutnya, dan akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Total karbon dan nitrogen akan ditentukan menggunakan alat analisa CHNS. Stok karbon tanah akan berhitung berdasarkan persamaan dari Tadiello sebagai berikut. Kation yang dapat ditukar dan fosfor yang tersedia itu juga akan dihitung dengan menggunakan spektrometer dan lain sebagainya. Kemudian untuk indeks kesuburan tanah dan faktor evaluasi tanah akan dihitung dan menggunakan rumus sebagai berikut. Studi pot persiapan bibit akasia mangium dan diamais. Untuk praktek agroforestry, penelitian ini akan dilakukan di rumah kaca yang didirikan di Fakultas Sains dan Teknologi Sumber Daya Unimas. Dua spesies yang akan ditanam adalah diamais jagung dan akasia mangium akasia dengan sistem tumpang sari sirelia dan kacang-kacangan. Persiapan simulasi hujan asam SAR dan penerapannya. Untuk pembuatan SAR merupakan campuran asam sulfat dan asam sitrat dengan perbandingan 3:2 dengan air suling. Untuk proses penyiraman penanaman, kami akan menyiram 1 kali sehari, yaitu pada jam 11 pagi setiap harinya. Desain eksperimentalnya adalah percobaan akan dilakukan dengan 4 perlakuan berbeda dengan 4 ulangan. Perawatannya tergantung di bawah ini. Untuk studi potnya, rancangan yang akan digunakan dalam perlakuan ini adalah rancangan dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap RAL, yaitu suatu perlakuan yang diberikan cara acak pada setiap petak percobaan. CRBD digunakan sebagai desain perlakuan ini untuk menghindari bias dalam replikasi. Kemudian untuk pengukuran parameter pertumbuhan, ini adalah tinggi tanaman diukur menggunakan pita pengukur dari pangkal hingga ujung daun tertinggi. Jumlah daun akan dihitung secara manual pada setiap tanaman. Kandungan klorofil akan diukur menggunakan klorofilmeter. Kemudian klorosid dan nekrosis pada tanaman akan diamati secara visual dan dinilai dengan skala 0 sampai 3. Pengambilan data dilakukan pada umur 30, 60, 90, dan 120 hari setelah tanam. Kemudian akumulasi nutrisi akan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Analisis statistik yang digunakan adalah ANOVA 1 arah, dilanjutkan menggunakan uji post hoc Brundtland, akan dianalisis menggunakan statistical analisis sistem versi 9. Pada akhir nanti diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran petani terhadap praktek agroforestry, juga mengetahui sifat-sifat tanah terpilih, serta adanya rekomendasi penanaman tanaman akasia dengan jagung di lahan agroforestry. Pertimbangan etis yang harus peneliti miliki adalah menghindari plagiarisme, menjaga kerahasiaan data, menghormati hak individu, menyampaikan informasi peraturan dengan jelas, mematuhi undang-undang dan peraturan privasi pemerintah. Rencana penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2024 untuk mulai penyusunan proposal sampai nanti akhir Mei 2026. Semoga bisa selesai. Makan durian sungguh enak rasanya, apalagi makannya bersama tuan-puan. Inilah rencana penelitian yang bisa saya paparkan. Mohon tuan-puan memberikan saran dan arahan. Pergi ke pasar membeli mangga, mangganya manis segar terasa. Terima kasih pada semua yang jaga hingga disertasi ini dapat selesai sempurna.
Mohon maaf apabila ada kilap kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.